Sesungguhnya, Putri ada main dengan Kuat Ma'ruf, tapi Yosua jadi kambing hitam karena dia yang memergoki, difitnah melakukan pelecehan. Alat bukti ini akan dihadirkan ke majelis hakim untuk menunjukkan kepada dunia bahwa manusia ini memang bejat nih. Manusia ini memang punya tabiat yang rusak. Manusia ini memang punya kepribadian yang busuk. Berapa sih anaknya saudara Putri itu? 4 sama yang kecil mulia. Yang keempat? Mas Arka. Anaknya siapa yang melahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Ternabati. Saudara bohong? Saudara sudah disumpah loh. Banyak bohongnya saudara di sini. Kok diam? Ibu Putri. Saudara bertetap saudara Putri yang melahirkan. Yang juga pada saat itu mengamini bahwa anak keempat dari Ferdy Sambo dan Putri ini adalah anak hasil dari biologis Bu Putri. Itu pun juga akhirnya disangkal juga karena ada kesaksian dari salah satu ajudan yang bernama Daden dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak adopsi. Semua keterangannya dicabut Bang Karni. Semua keterangannya dicabut si Susi ini. Oleh karena itu saya sangat yakin nanti karena kan nanti mau dikonfrontir dengan Kuat ya. Nanti kita lihat. Ini ibarat buah si malakama, Susi maju kena, mundur kena. Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Ya dia, kenapa ibu kayak gini, saya tidak tahu Om. Tapi pas Om Kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Lalu fakta lagi ditemukan, katanya Joshua yang melakukan kekerasan seksual. Ditemukan lagi fakta, ternyata Kuat yang megang-megang Bu Putri. Jadi siapa sebenarnya yang melakukan kekerasan seksual ini? Dan ketika ditanya sama hakim, ini Kuat siapa? Kok bisa Kuat megang-megang istrinya jenderal? Kuat sekali dia sama seperti namanya gitu loh. Ada dua kemungkinan bahwa dia memberikan keterangan itu dalam tekanan, ada ancaman intimidasi membuat keterangan seperti itu. Ya. Kalau dianggap bahwa oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara terdakwa bahwa keterangan itu palsu atau berbohong. Ya. Namun sebenarnya ada potensi lain terbuka juga bahwa si saksi ini menjadi bagian dari pelaku. Artinya maksud saya kalau itu dianggap berbohong, maka potensinya ada dua, karena intimidasi atau ancaman, ditekan, atau karena memang dia bersepakat dengan pelakunya. Sehingga dia mengikuti arahan kemauan dari para pelaku. Keterangan apa yang harus disampaikan pada persidangan. Di dalam persidangan, sebenarnya semua pihak yang diperiksa dalam persidangan itu harus memberikan keterangan yang benar, keterangan yang jujur, yang memang mereka lihat, dengar, ketahui. Dalam hukum pidana dikenal dengan pasal atau perkara keterangan palsu, jadi bisa dipidana. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun ikut mengomentari momen emosional Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Rosti Simanjuntak, ketika dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana ada satu momen Rosti Simanjuntak sangat marah ketika melihat Kuat Ma'ruf dalam persidangan tersebut. Itu terjadi setelah ART Ferdy Sambo itu meminta maaf atas peristiwa pembunuhan Brigadir J. Menurut Refli Harun, kemarahan Rosti Simanjuntak jelas hal yang wajar. Ada beberapa alasan yang memicu dirinya begitu emosional kepada Kuat Ma'ruf ketimbang para terdakwa lainnya. Salah satu hal yang bikin Rosti Simanjuntak murka, kata Refli, karena sebelum sempat beredar kabar Kuat Ma'ruf dan Putri punya hubungan terlarang, tetapi mereka mengkambing hitamkan Brigadir J yang berujung pada pembunuhan di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Karena sebelumnya ada spekulasi bahwa sesungguhnya Putri ini ada main dengan Kuat Ma'ruf, tapi yang dijadikan kambing hitam adalah Yosua, tutur Refli Harun dalam channel YouTube pribadinya. Karena salah satu versi mengatakan misalnya Yosua memergoki,
Karena Yosua memergoki, maka logikanya dibalik justru Yosua yang dianggap melakukan pelecehan. Katanya menambahkan, kabar Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati punya hubungan terlarang ini memang sempat bikin geger publik. Itu pertama kali disampaikan EKS pengacara Baradae Eliezer atau Baradae Dahlia Payubara. Bahkan ketika itu Dahlia mengklaim Brigadir J memergoki Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf melakukan hubungan terlarang di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Tapi itu sekali lagi, itu salah satu versi yang kita tidak tahu mana yang nantinya terbukti, ungkap Refli Harun. Selain itu, Refli Harun juga membeberkan soal polling atau jejak pendapat yang pernah dibuatnya dalam channel YouTube pribadinya terkait hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Dulu waktu ditanya pertanyaan ini, percaya juga kalau Putri sama Kuat Ma'ruf ini ada fire. Jadi fairnya antara Putri dan Kuat Ma'ruf, bukan antara Yosua dengan Putri Chandrawati. Tapi ini baru soal spekulasi, belum kita lihat apa bukti di pengadilannya nanti, ungkap Refli Harun. Hakim dan jaksa disinyalir curiga anak bontot Putri Chandrawati hasil hubungan gelap dengan Brigadir J. Keluarga berkata, bisa jadi karena tante mendiang Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Roslin Simanjuntak, menduga Hakim dan Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan curiga dengan anak keempat Putri Chandrawati yang saat ini masih berusia 1,5 tahun adalah hasil dari hubungan gelapnya dengan Brigadir J. Hal ini diketahui ketika mereka mencecar ART Ferdi Sambo. Susi tak dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Baradae Eliezer pada Senin lalu, di mana ketika itu Susi diam tak berkutik ketika ditanya soal latar belakang anak bontot itu. Bisa jadi mungkin mau mengkait-kaitkan karena kemarin bilang antara perselingkuhan dengan pelecehan. Mungkin JPU atau hakim mengaitkan apakah ada perselingkuhan Bu Putri dengan almarhum Yosua. Ke situ kayaknya arahnya, kata Roslin dalam sebuah wawancara di televisi nasional. Kendati muncul kecurigaan seperti itu, namun Roslin Simanjuntak mengaku pihak keluarga sama sekali tak terganggu sebab mereka tahu betul Brigadir J adalah pribadi yang baik. Sedari kecil dirinya sudah dididik untuk menghormati orang yang lebih tua. Lagi pula, kata Roslin, Brigadir J selalu bekerja menjadi ajudan Ferdi Sambo. Dirinya menaruh rasa hormat yang tinggi kepada keluarga EKS Kadifropam Polri itu. Jadi, isu perselingkuhan atau pelecehan kepada Putri Chandrawati menurutnya sangat ganjil. Bagi kami tidak mengganggu, karena kami tahu gimana kepribadiannya dan bagaimana dia menghormati seorang ibu yang sudah dianggap ibu, tegasnya. Meski Susi ketika itu tak bersedia menjelaskan latar belakang anak Putri Chandrawati, namun saksi lain yang dihadirkan dalam sidang tersebut yakni ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftahul Haq, mengaku mengetahuinya. Dia menyebutkan balita tersebut adalah anak adopsi. Setahu saya tidak, Yang Mulia, ujar Daden. Saat ditanya hakim soal kesaksian Susi, Daden menjawab lantang bahwa anak bungsu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah anak adopsi. Siap Yang Mulia, untuk anak Ibu PJ dan bapak yang paling kecil itu anak adopsi Yang Mulia, tegas Daden. Sekedar informasi, balita tersebut sempat dijadikan alasan oleh kubu Putri Chandrawati untuk mengelak dari hukuman penjara. Saat itu Putri ditetapkan menjadi tersangka, dirinya tak ditahan sebagaimana 4 tersangka lainnya. Alasannya karena dia masih mengasuh balita berusia 1,5 tahun itu. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi atau Kak Seto adalah salah satu pihak yang paling getol menyuarakan hal ini. Dia bahkan sampai menjadi bulan-bulanan masyarakat lantaran dinilainya hanya membelai orang-orang berduit saja.